الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Bapak Kapolresta Cirebon, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Dim 0620 Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, dan para SPKD Kabupaten Cirebon, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian dan ridhonya, sehingga alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini, hari yang agung ini, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat Idul Adha 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 Masehi. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang masih setia ila akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami atas nama pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pelaksanaan salat Id,
dan terakhir musafahah, dan dilanjutkan nanti di lantai bawah yaitu pelaksanaan Idul Kurban. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa likulli niyatin a'mali sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Rabbighfirli amin. Selanjutnya sambutan yang pertama berupa laporan yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mustafa Jazuli MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, Bapak Kiai Haji Imron MAG beserta keluarga. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Cirebon beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Dandim 0620 sumber beserta unsur Forkopimda atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon beserta para pejabat Eselon 2, Eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Para jamaah hadirin sekalian rahimakumullah, Bapak Khatib dan Imam yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul, dapat kembali melaksanakan ibadah sholat Idul Adha yang mungkin setelah 2 kali berturut-turut sholat Idul Adha di Masjid Agung Sumber ini tidak dapat dilaksanakan karena pandemi corona yang masih mewabah, dan alhamdulillah saat ini wabah corona sudah melandai dan kita sudah kembali bisa melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Mudah-mudahan wabah corona benar-benar hilang di tanah air kita ini sehingga kita dapat melakukan aktivitas keseharian kita. Salat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati beserta hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak banyak yang akan kami sampaikan, hanya beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Pak Bupati dan hadirin sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Sumber ini. Kemudian kami selaku
Pengurus TKI Masjid Agung Sumber, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dan nanti setelah ini dilangsungkan dengan pelaksanaan kurban, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan saya laporkan kurban pada kesempatan kali ini yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Jumlah sapi sebanyak 7 ekor, kemudian kambing 35 ekor. Yang kemudian dari jumlah hewan tersebut alhamdulillah sudah didistribusikan langsung kepada masyarakat melalui lembaga keagamaan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Namun untuk pelaksanaan di Masjid Agung Sumber ini alhamdulillah masih ada, setelah pelaksanaan Idul Adha ini ada 1 ekor sapi yang akan disembelih di Masjid Agung bersama 3 ekor kambing. Kepada hadirin sekalian yang telah memberikan kontribusi kurban, kami sampaikan ucapan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Cirebon. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imran Rasyadi MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, Pak Dandim, terima kasih hadir, Pak Kapolresta, Pak Kejari. Yang saya hormati dari unsur pemerintah daerah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama pertama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, jamaah salat Idul Adha, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari raya Idul Adha merupakan salah satu hari istimewa bagi umat Islam, karena di dalamnya ada perayaan pelaksanaan ibadah salat Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji, dan pelaksanaan ibadah kurban. Idul Adha tahun ini terasa sedikit berbeda dengan Idul Adha tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun lalu ibadah sholat Idul Adha berjamaah baik di masjid atau di lapangan masih dibatasi dengan jumlah jamaah dan ketatnya protokol kesehatan. Hari ini seiring dengan melandainya wabah COVID-19, hampir semua umat Islam dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan tenang, namun protokol kesehatan masih harus tetap diperhatikan agar pandemi COVID-19 tidak lagi mewabah di kita. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, pemerintah Arab Saudi yang semula tidak mengizinkan jamaah haji dari Indonesia dan ditutupnya Mekah untuk menjalankan rukun Islam kelima, kali ini jamaah haji dibuka dan Indonesia
telah diperkenankan kembali melaksanakan ibadah haji walaupun dengan kuota yang dibatasi hanya 100.051 jamaah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini Kabupaten Cirebon dapat memberangkatkan 1.092 jamaah haji yang terbagi menjadi 3 kloter, yakni kloter 2, 19 dan 36 JKS. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dan dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan baik serta mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Keputusan ini tentu awal yang mengembirakan. Mudah-mudahan mulai tahun depan semua jamaah haji khususnya dari Kabupaten Cirebon dapat segera diberangkatkan sebagaimana mestinya dan diberikan tambahan kuota dari pemerintah Saudi agar daftar tunggu haji tidak terlalu lama. Kepada calon jamaah haji yang tahun ini masih tertunda keberangkatannya, semoga dapat mengambil hikmah untuk semakin melatih kesabaran. Insya Allah kesabaran dalam penerimaan penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran haji kelak. Demikian sambutan ini kepada kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon beserta segenap jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan Salat Idul Adha 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 Masehi. Untuk itu kami himbau kepada jamaah yang masih belum berwudu, dimohon untuk berwudu dan bersiap-siap untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun pelaksanaan Idul Adha ini insyaallah yang bertindak selaku imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Mumu Muhibullah STHI dan khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Rafi Afandi MA dan Muroki Al-Ustad Haris Muhtamar. Demikian rangkaian acara Salat Idul Adha 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 Masehi. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة السنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله صلوا رحمكم الله. Sawa'tadilu, lurus dan rapatkan barisan. Bagi jemaah yang membawa alat komunikasi, kami harap untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الميت. إذا سعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا أجركم الله. اللهم صل على سيدنا محمد،
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عن الدين يا رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, khotib ingin menyampaikan wasiat. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena itulah hakikat takwa yang sesungguhnya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, laisa taqwallah bisyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhlid baina dzalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Bahwa hakikat takwa, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ketakwaan seseorang tidak bisa dinilai karena dia rajin mengerjakan puasa di siang hari. Ketakwaan seseorang tidak bisa dinilai karena dia rajin mengerjakan sholat di malam hari. Ketakwaan seseorang tidak bisa dinilai karena dia rajin puasa, rajin sholat malam. Tetapi ketakwaan seseorang dinilai karena dia mampu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan sekaligus yang berakhlakul karimah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, saat ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ada dua peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, ibadah haji dilaksanakan, dan yang kedua, ibadah korban dilaksanakan di dalam bulan Dzulhijjah. Ibadah haji adalah sebuah ibadah yang sifatnya wajib
bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Dalam menunaikan ibadah haji, seseorang tidak cukup hanya bermodalkan duit untuk membayar ONH, bermodalkan uang untuk biaya hidup selama di tanah suci, bermodalkan uang untuk biaya hidup anak istri yang ditinggalkan selama menunaikan ibadah haji. Tetapi dalam menunaikan ibadah haji, yang terpenting dan tidak kalah penting adalah kita harus mempersiapkan mental kita, fisik kita, kesehatan kita. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang sebangsa badaniyah. Di dalam ibadah haji ada yang namanya tawaf. Di dalam ibadah haji ada yang namanya sa'i. Di dalam ibadah haji ada yang namanya jumroh. Semua itu perlu dikerjakan dengan kesehatan badan fisik yang serba prima. Namun tidak kalah penting bagi seseorang yang akan menunaikan ibadah haji adalah mempersiapkan niatnya, mengosongkan hatinya, pikirannya dari hal-hal yang tidak terpuji. Jangan sampai kita bertahun-tahun berjuang ingin menunaikan ibadah haji. Rupiah demi rupiah kita tabung. Begitu kita bisa menunaikan ibadah haji, ibadah yang kita laksanakan bukan pahala yang kita dapat, bukan predikat mabrur yang kita dapatkan, tapi justru kita terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa karena salah kita dalam menunaikan ibadah haji. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan tujuan ingin mencari popularitas, naik ibadah haji dengan tujuan supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, menunaikan ibadah haji dengan tujuan ingin mencari ketenaran biar dikata orang banyak duitnya, menunaikan ibadah haji dalam hatinya ada sifat ria, sifat takabur, ujub, sum'ah. Apa kata Imam Ghazali? Maka orang yang seperti itu, mulai dia melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah sampai dia pergi ke tanah suci, pulang lagi ke tanah air, masuk dalam rumah, apa kata Imam Ghazali? Fawa'asin, orang yang seperti itu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, ibadah apapun yang kita kerjakan, baik itu haji, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu sedekah, yang utama dan yang pertama yang perlu ditata adalah niat kita, hati kita. Karena banyak orang yang terjerumus melakukan amal baik, amal ibadah, tapi dia justru malah mendapatkan dosa karena salahnya niatnya, salah hatinya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban tentang haji dalilnya sudah jelas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Kemana? Ke Baitullah. Siapa orang yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji? Man istata'a ilaihi sabila, adalah orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mufassir dalam menafsiri ayat man istata'a ilaihi sabila, masing-masing punya pendapat versi yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti daripada man istata'a ilaihi sabila adalah seseorang yang secara finansial, ekonomi, keuangan sudah dianggap lebih, sudah dikatakan orang kaya, maka orang yang seperti itu sudah punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
untuk makan, jajan, sandang, pangan, anak istri sudah dianggap cukup, sudah dianggap lebih, maka dia sudah dikatakan orang istato'a ilai sabila, punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, jangan pernah memaksakan diri kita ingin menunaikan ibadah haji, tapi ongkos kita pinjam sama tetangga, ongkos kita pinjam sama bank, ongkos kita pinjam sana sini. Karena hal yang seperti itu kita masih belum masuk kategori wajib untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ada lagi pendapat ulama yang mengatakan tafsiran dari ayat man istata'a ilaihi sabila adalah orang yang fisiknya, badannya normal, sehat, kuat untuk melaksanakan ibadah haji, mulai dia berangkat dari rumah menuju tanah suci sampai kemudian dia kembali lagi ke tanah air. Dengan demikian, orang yang oleh dokter dinyatakan sedang dalam keadaan sakit, jangan pernah memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji. Karena sekalipun secara finansial kita sudah dikatakan orang mampu, ongkos punya, ONH sudah lunas, bekal ada, tapi ketika fisik kita, badan kita dinyatakan tidak sehat, maka kewajiban kita gugur untuk menunaikan ibadah haji. Pendapat lain mengatakan bahwa tafsiran dari ayat man istata'a ilaihi sabila adalah seseorang wajib untuk menunaikan ibadah haji apabila aman selama di perjalanan pergi ke tanah suci, aman selama di perjalanan dia pulang lagi ke tanah air. Dengan demikian, ketika kita mau menunaikan ibadah haji, tapi di jalanan banyak perampok-perampok jalanan, atau di Indonesia, misalkan kita fisik sehat, dana untuk bayar ONH ada, ongkos ada, biaya hidup ada, tapi sayang tidak ada pesawat yang mengantarkan kita untuk sampai ke tanah suci. Dengan demikian berarti kewajiban kita gugur untuk menunaikan ibadah haji. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kedua yang terjadi pada bulan Dzulhijjah adalah dilaksanakannya ibadah kurban. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail untuk dipersembahkan sebagai korban. Kira-kira apa maksud, tujuan, hikmah dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan suatu amal perbuatan, amal ibadah. Pasti di balik kewajiban itu ada sebuah rahasia, hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Kita oleh Allah diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kita diwajibkan oleh Allah ketika datang bulan suci Ramadan melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Ketika datang hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Semua itu ada maksud, tujuan, hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Namun kadangkala kita tidak mengerti. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya untuk dijadikan korban, ternyata ada maksud, tujuan, hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan hikmah dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah untuk menguji kesabaran Nabi Ibrahim, menguji ketakwaan Nabi Ibrahim, sejauh mana kualitas ketakwaan dan kesabaran Nabi Ibrahim. Bayangkan, darah daging sendiri, seorang anak yang lama ia nantikan, begitu lahir ke alam dunia, begitu tumbuh menjadi seorang remaja yang ganteng, rupawan, tiba-tiba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar anaknya disembelih. Tapi demi untuk melaksanakan perintah Allah,
apapun resikonya, sekalipun nyawa anaknya, dengan ikhlas Nabi Ibrahim mempersembahkan, sekalipun pada akhirnya sang anak tidak jadi disembelih karena diganti oleh Allah dengan seekor domba yang dikirim langsung dari surga. Ini loh momentum hari raya Idul Adha yang patut kita teladani dari Nabi Ibrahim. Momentum Idul Adha bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban untuk kemudian dagingnya kita bagikan kepada fakir miskin, bukan. Tapi momentum ibadah kurban adalah mampukah kita meneladani Nabi Ibrahim mempersembahkan segala apa yang ia miliki termasuk nyawa anaknya demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mengorbankan harta kita untuk agamanya Allah? Sudahkah kita mau mengorbankan uang kita untuk kepentingan syiar agamanya Allah? Sudahkah kita mengorbankan segala apa yang kita miliki demi untuk kejayaan agamanya Allah? Atau justru malah sebaliknya? Jika demikian, berarti momentum Idul Adha yang setiap tahun kita peringati dengan menyembelih hewan kurban tidak punya arti apa-apa. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua di balik perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa dari seorang anak yang bernama Ismail. Demi patuh kepada orang tuanya, demi taat kepada orang tuanya, demi ingin berbuat birrul walidain kepada orang tuanya, Ismail rela ikhlas nyawanya dipersembahkan. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Suatu ketika Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya, "Wahai anakku, semalam aku bermimpi menyembelihmu. Fandur madza taro, maka pikirkan bagaimana pendapatmu." Apa jawab sang anak? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan khawatirkan, jangan pikirkan diriku. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini dalam momentum Idul Adha ada sebuah pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak yang bernama Ismail. Demi berbakti kepada orang tuanya, nyawanya rela dikorbankan. Mampukah, sudahkah kita mampu meneladani sang Ismail? Mampukah kita mengorbankan harta kita, mengorbankan kekayaan kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan pikiran kita demi untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena birrul walidain adalah merupakan kewajiban, bukan hanya kepada orang tua yang masih hidup. Orang tua kita yang sudah tiada pun kita masih punya kewajiban untuk birrul walidain. Dengan cara apa kita birrul walidain kepada orang tua kita yang telah tiada, yang sudah pulang ke alam kubur? Dengan cara mendoakan mereka, mengirimi Fatihah, membacakan tahlil, membacakan Yasin. Itu sebagai bentuk birrul walidain seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, bisa pulang kembali berkumpul dengan sanak saudara di tanah air dan pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan saudara kita jamaah masjid Sumber yang tahun ini melaksanakan ibadah kurban bisa menjadi sebuah wasilah untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
termasuk tergolongan al-muttaqin, al-muqarrabin, al-maghfurin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa minal hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rughmi anfi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi sadatil ghurur. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas i'lamu anna yawmakum hadha akbarul ayyam wa sya'air wa akatharuha manasik wa masyair fattaqullaha mastata'tum wa ati'u falan tazalu bi khairi ma ata'tum wa akthiru minas shadaqati wal istighfar wat takbir wasilatil arham wa lazimus sholata ala khairi khalqihi alayhi salatu wassalam faqad amarakumullah bidzalik irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabihi wa ta'dhiman faqala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa hanit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadi'ata war rafidata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqah. Allahumma adfa' annal ghala wal waba war riba waz zina wal zalazila wal mikhan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma baton an baladina hada khosoh wa an sairi biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد